Ketua Umum DPP P3 Mardiono beserta seluruh jajaran. Alhamdulillah sore hari ini DPP P3 dan DPP PKB melaksanakan silaturahim yang memiliki banyak manfaat. Yang pertama, kalau lebih halal, momentum Idul Fitri ini menjadikan partai-partai khususnya P3 dan PKB menjadikan momentum untuk melihat ke depan dan menjadikan spirit Idul Fitri ini semangat untuk berubah menjadi lebih baik lagi dibanding yang lalu-lalu. Yang kedua, saling memaafkan tentu saja. Berikutnya, kami dua partai ini bersepakat untuk terus saling bahu-membahu bekerja sama dalam rangka memaksimalkan peran dan manfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di legislatif maupun di eksekutif. Termasuk PKB berharap P3 lolos dalam perjuangannya di Mahkamah Konstitusi, sehingga hak P3 untuk duduk dengan hasil jeripayahnya bisa terselamatkan. Berikutnya, kami P3 dan PKB bersepakat untuk bersinergi di dalam pemilihan kepala daerah. Di berbagai daerah ada potensi untuk saling mendukung, saling menopang, mencari kader-kader bangsa yang terbaik bagi terpilihnya orang-orang yang bermanfaat bagi masyarakat di daerahnya. Tadi sudah ada kesepakatan untuk mencermati berbagai daerah yang peluang P3 PKB bisa bekerja sama. Berikutnya, kita berdoa dan berharap P3 PKB menjadi bagian dari solusi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam peran-peran yang strategis di masa-masa yang akan datang. Demikian dari saya. Selanjutnya Pak Mardiono, saya persilakan untuk menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore KPK. Alhamdulillah, alhamdulillah dari Partai Persatuan Pembangunan, saya dan rombongan ada Pak Sekjen dan para umum, para ketua. Hari ini prakasanya dari Ketua Umum PKB, prakasa juga dari Ketua Umum P3 dan kita sama-sama untuk mengadakan silaturahmi sebagaimana tadi yang kita sampaikan oleh Ketua Umum PKB. Yang paling utama adalah sehubungan dengan masih dalam suasana hari Idul Fitri. Mungkin kemarin kita tidak terjangkau ya secara tatap muka atau uluran tangan kita tidak sampai satu persatu, maka kita tadi saling bermaaf-maafan. Itu tentu dalam rangka silaturahmi Lebaran yang pertama. Yang kedua, bahwa Partai Kebangkitan Bangsa ini adalah merupakan suatu kakak beradik ya dengan Partai Persatuan Pembangunan, lahir dari rahim yang sama, sehingga tentu tidak akan bisa dipisahkan dalam perjuangannya antara Partai Persatuan Pembangunan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu untuk apa? Untuk memperjuangkan umat, untuk memperjuangkan kesejahteraan umat dalam membangun bangsa dan negara ini, baik di masa yang telah kita lalui dan di masa-masa yang akan datang. Di samping juga tadi membahas soal kerjasama dalam penanganan pilkada serentak yang insya Allah akan segera kita lakukan prosesnya, tetapi juga kita banyak berbincang-bincang tentang kebangsaan, termasuk di dalamnya adalah baru saja kita menyelesaikan kontestasi pemilu ya, di mana suka dan duka yang kita alami bersama, baik itu tantangan yang dihadapi oleh Partai Kebangkitan Bangsa maupun tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Partai Persatuan Pembangunan. Ini menjadi catatan sejarah perjalanan kita semua
dalam perjuangan. Tentu ini perlu kita nanti mempersiapkan sebuah ruang untuk kita bersama-sama agar kita kelak nanti bisa menyelenggarakan pemilu yang lebih baik lagi pada tahun 2029. Tentu menjadi tanggung jawab semua untuk melakukan sebuah evaluasi politik bagaimana menyelenggarakan pemilu yang mungkin lebih demokratis lagi, ya, dan segala kekurangan yang selama ini telah kita jumpai itu mungkin menjadikan landasan kita untuk melakukan sebuah perbaikan-perbaikan. Karena kitalah semuanya yang kita juga nanti untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu untuk kebaikan bersama. Nah, selebihnya banyak sekali, termasuk kita juga memperbincangkan bagaimana Indonesia juga menghadapi banyak hal ya tentang bagaimana menyikapi tentang dinamika geopolitik internasional yang memang ini akan tidak terpisahkan dari apa yang akan kita jalankan nanti ke depan. Tentu ini adalah merupakan tantangan-tantangan yang harus kita selesaikan. Nah, karena kita di parlemen juga kita masih bersama. Terakhir yang paling utama lagi adalah kami P3 minta dukungan ya dan doa restu dari para tokoh-tokoh Partai Kebangkitan Bangsa, juga khususnya dari Ketua Umum dan seluruh jajarannya untuk bisa mendukung, mendoakan agar Partai Persatuan Bangunan bisa lolos dari parliamentary threshold apa yang sedang kami perjuangkan di Mahkamah Konstitusi, di mana hari ini telah dimulai sidang perdananya. Saya pikir itu yang tadi sebagai tambahan untuk melengkapi tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Terima kasih. Silakan kalau ada yang nanya satu dua tiga tantang selalu nanya ya mulai tadi yang salah tadi baik belakang ya silakan. Selamat sore Caimin dan Pak Ahmad. Pak, ini kan tadi sempat dikatakan bahwa ada perjanjian lah ya, kesepakatan untuk kerjasama. Apakah juga membicarakan soal pilkada? Terlebih ini pilkada di Jawa Timur, apakah ada kesepakatan untuk bersama-sama nih melawan Kofifa nih sebagai lawan kuat di Jawa Timur? Itu aja sih Pak. Terima kasih Kak. Tawan aja nih. Oke, sorry Gus dan Pak Mardiono, Pak saya Tio dari Jawa Pos. Menarik terkait dengan tadi Pak dukungan terkait dengan upaya atau perjuangan P3 yang sedang bersidang di MK. Untuk bentuk konkretnya itu semacam apa ya Pak? Kira-kira dukungannya? Karena kita tahu kalau di lapangan itu kan ada beberapa bentuk pelanggaran pemilu dan segala macam. Apakah itu nanti akan sifatnya sharing data atau sifatnya tukar informasi seperti apa ke PKB? Itu yang pertama. Terkait dengan kerjasama tadi Pak terkait dengan pilkada. Kalau PKB kan sudah memulai pendaftaran dan sudah memetakan tuh Pak ada ratusan bahkan beberapa sudah melakukan pendaftaran ya jumlahnya ratusan. Nah untuk P3 itu prosesnya sejauh mana sekarang? Terus kemudian apakah dari ratusan tadi yang catat itu ada juga yang mendaftar di P3? Nah, kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih. Datang. Ya, kondisi Gus, Pak Mardiono, ini mau menanyakan ini lebih ke apa permintaan karena Gus Imin kan kemarin mengatakan belum buka pendaftaran jadi belum tahu apa di beberapa wilayah itu kadernya siapa. Nah ini minta update Gus, ini sekarang kan pendaftaran sudah dibuka dan apakah sudah mulai terpetakan dan kalau mungkin bisa di spill juga Gus wilayah-wilayah yang tadi jadi pembicaraan dengan P3 itu di mana saja, karena ini kalau kita lihat juga figur P3 kan ada yang namanya Atsmat Baidowi itu luar biasa suaranya itu Gus. Itu orangnya ya. Itu juga apakah mungkin dipertimbangkan maju kepala daerah Atsmat Baidowi itu mungkin Pak saya juga terbiasa. Izin Gus dan juga Pak Mardiono. Ini pertanyaannya di luar dari yang ini, tapi nggak menyesatkan pertanyaannya. Jadi saya ambil dari Metro TV, izin nanya. Ini kan nanti malam Indonesia bakal versus Uzbekistan nih. Pertanyaannya ini kan nomor satu bangsa. Kira-kira apa pendapatnya dan kita tebak skor dari Gus Imin berapa, dari Pak Mardiono berapa? Itu aja. Terima kasih.
Iya, terima kasih. Pertama, konsentrasi ya pilkada. Jatim tadi memang menyita waktu agak banyak dan hampir sepakat pokoknya kita harus mengusung seseorang. Siapa dia ini masih rahasia, nanti kalau bocor ketahuan Khofifah bahaya. Jangan dipakai sama rahasia yang akan diumumkan pada waktu ke depan. Yang kedua, soal MK, dukungan MK tentu kita apapun yang diminta kita siapkan. Terutama yang paling pasti doa dan tentu memohon kepada jangan jangan saya sudah terpilih di NTB, masa terpilih kemudian sia-sia tidak jadi. Misalnya contoh, meskipun kita tahu ini proses sedang baru mulai hari ini, tapi insya Allah kita dukung sebenarnya. Berikutnya itu pertanyaan rahasia nanti akan diumumkan. Tapi bahwa nanti mungkin satu bulan ini kita akan buka berapa yang daftar, siapa saja. Ini lagi disusun betul karena ratusan daftar di seluruh kabupaten kota di Indonesia ini, lintas partai masuk di sini, lintas latar belakang masuk di DPP PKB, semuanya sedang kita verifikasi masuk fit and proper, dan insya Allah mulai tanggal 1 sudah kita kumpulkan di Jakarta. PKB akan mengumpulkan para pendaftar calon kepala daerah mulai tanggal 1 sampai tanggal 5. 1 di Jakarta, kemudian 3 di Surabaya, Semarang, 4 Surabaya, 5 Makassar, 3 di Aceh. Nanti kita kumpulkan semua calon-calon itu. Nah, kita menyimpulkan semuanya, kita seleksi, semuanya kita beri peluang dan kesempatan tergantung hasil fit and proper pada konteks visi, misi, dan tentu saja peluang untuk memanfaatkan waktu pendek ini. Elektabilitasnya penting. Berikutnya ini pasti kalau Azerbaijan sih ya hampir pasti di atas lah. Uzbekistan Indonesia di atas. 21 paling jelek. Syukur-syukur 2-0 ya. 21. Jadi yang pasti kalau dukungan, saya sampaikan terima kasih kepada Pak Ketua Umum PKB yang sudah memberikan dukungan baik doa ya maupun semuanya bagi apa yang sedang kita perjuangkan Partai Persatuan Pembangunan. Tadi menjadi kesepakatan bahwa PKB akan memberikan dukungan sepenuhnya. Bahkan tadi Cak Imin menyampaikan supportnya, apa yang dibutuhkan dari PKB ngomong lain. Ya, jadi akan memberikan support sepenuhnya. Setidak-tidaknya saya dari Metro TV, kalau main bola itu ya paling tidak kalau ngasih kesempatan untuk P3 nendang gol ke gawang, ya jadi untuk jaga yang lain yang merusui. Nah, itu kalau main bola jawabannya itu. Ya, kira-kira dukungan yang kuat adalah itu. Nah, selanjutnya mengenai masalah pilkada, silakan Pak Sekjen yang menjelaskan untuk posisi P3 dalam mekanisme pilkada. Mungkin rekan-rekan perlu mendapatkan satu gambaran. Silakan Pak Sekjen. Silakan. Pak Ketum dan rekan-rekan yang kami hormati, alhamdulillah di P3 telah juga sudah kita buka pendaftaran mulai 22 April yang lalu dan serentak di beberapa atau di seluruh kabupaten kota dan juga di
provinsi telah kita buka pendaftaran. Sampai dengan hari ini memang belum terlaporkan semuanya ya, tetapi sudah ratusan yang mendaftar baik dari internal P3 termasuk juga kami melakukan rencana kerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa di beberapa daerah. Dan insya Allah di bulan Juni kami juga akan melakukan rapat koordinasi terkait dengan pilkada. Terutama sekali kami akan menyampaikan surat tugas ke beberapa calon kepala daerah ya, baik dari kader P3 maupun juga dari teman-teman partai lain ataupun juga kalangan eksternal lain. Saya kira itu. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Oke.